Dalam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Untuk Allah tegakkan, untuk Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari masih pada Kitabul Idain. Di pekan yang lalu kita sampai pada bab yang kelima, hadisnya 955 yang menjelaskan tentang makan pada hari Nahar, makan pada hari raya Idul Adha. Kita akan lanjutkan dari bab yang ke-6, hadisnya 956. Imam Al-Bukhari memberi judul Babul khuruji ilal musalla bi ghairi mimbarin. Bab keluar ke tempat sholat dengan tanpa mimbar. Ini al-musalla, ini maksud di judul bab ini ditujukan untuk tempat sholat selain masjid, Bapak Ibu ya. Di tanah lapang, tanah yang luas begitu ya. Hadisnya 956. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Muhammad bin Ja'farin qala akhbarani Zaidun an Iyad bin Abdullah bin Abi Sarhin an Abi Sa'idin Al-Khudri qala. Hadis ini sampai kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, Kana adalah Rasulullah SAW yakhruju, beliau keluar yaumal fitri wal adha, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ilal musalla, ke tempat sholat. Fa'awwalu, kemudian yang pertama, sayin sesuatu, yabda'u, memulainya, bihi, dengannya, as-sholatu, sholat. Summa, kemudian yansorifu, beliau berpaling, fayakumu, kemudian beliau berdiri, muqabilan nasi, menghadap ke arah orang-orang. Wan nasu, dan orang-orang julusun duduk ala sufufihim, di atas sop-sop mereka. Fayaiduhum, kemudian Rasulullah memberikan pembelajaran kepada mereka. Wa yusihim, berwasiat kepada mereka. Wa ya'muruhum, memberikan perintah kepada mereka.
Fa in kana yuridu, maka jika beliau menghendaki ayak to'a ba'san, memutuskan untuk mengutus utusan, qata'ahu, beliau memutuskannya. Atau ya'muru bisai'in, memerintahkan sesuatu, amara bihi, beliau memerintahkan dengannya. Summa, kemudian yansoribu, beliau berpaling. Qala Abu Sa'idin, Abu Sa'id berkata, falam yazalin nasu, kemudian orang-orang terus-menerus ala zalika, atas yang demikian. Hatta, sehingga kharajtu, aku keluar, ma'a Marwana, bersama Marwan. Wahwa, dan dia itu Amirul Madinati, gubernur Madinah, fi adhan au fitrin, pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Falamma, maka setelah ataina, kami datang al-musalla, ke tempat sholat, idza, ketika itu mimbarun, ada mimbar. Banahu, yang membangunnya Kasir bin As-Salti, Kasir bin As-Salti, ini nama orangnya. Faida, maka ketika itu Marwan yuridu, menginginkan ayyar taqiyahu, naik qabla ayusalliya, sebelum sholat. Fajabatu, kemudian aku menarik bisaubihi, bajunya. Fajabazani, kemudian dia menarikku. Fartapa'a, kemudian dia naik. Fakhotoba, kemudian dia khutbah. Qabla sholati, sebelum sholat. Fakultu, kemudian aku berkata lahu, kepada Maryam, ghayyartum, engkau telah melakukan perubahan, wallahi, demi Allah. Faqala, kemudian dia berkata, Aba Sa'idin, Abu Sa'id, qad, sungguh, zahaba, telah berlalu, ma ta'lamu, apa yang kamu ketahui. Fakultu, kemudian aku berkata, ma a'lamu, apa yang aku ketahui, wallahi, demi Allah, khairun, lebih baik, mimma, daripada apa, la a'lamu, yang aku tidak ketahui. Faqala, kemudian dia berkata, innanna, sesungguhnya orang-orang, lam yakunu yajlisuna, mereka tidak berada di tempat duduknya, lana, untuk kami, ba'da sholati, sesudah sholat. Faja'altuha, kemudian aku menjadikannya, qabla sholati, sebelum sholat. Di bab 6 hadis 956 ini, Bapak Ibu, Imam Al-Bukhari mengetengahkan riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang menerangkan peristiwa-peristiwa yang beliau alami bersama Rasulullah, yaitu pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah melaksanakan Idul Fitri, melaksanakan Idul Adha itu di Al-Musalla, di tanah lapang. Dan ini sekarang diteladani oleh umat Islam di generasi kita ini. Kemudian yang kedua, menceritakan tentang kegiatan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Idul Fitri maupun Idul Adha, yaitu mengawalinya dengan sholat. Dan ini juga sudah kita praktikkan, ya. Jadi di antara perbedaan pelaksanaan sholat Id dengan sholat Jumat, itu pada pelaksanaan sholat dan khutbahnya. Kalau untuk sholat Jumat itu khutbah terlebih dahulu, kalau untuk sholat Id itu sholat terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri menerangkan, setelah selesai sholat, Rasulullah kemudian berpaling. Beliau berdiri menghadap ke arah jamaah, ke arah makmumah. Dan saat itu tidak ada mimbar yang disiapkan, yang digunakan Rasulullah untuk melaksanakan khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian orang-orang di mana yang makmum dengan Rasul tadi, orang-orang yang makmum itu, kata Abu Sa'id, mereka tetap duduk di dalam shofnya masing-masing. Artinya ketika Rasul selesai sholat, para sahabat tidak ada yang meninggalkan tempat. Menunggu karena akan disampaikan khutbah oleh Rasulullah.
Apa yang beliau lakukan? Yang pertama kata Abu Said di dalam materi khutbahnya faya'iduhum, memberikan mau'idoh. Ini sudah menjadi bahasa kita dan dipahami. Biasanya dalam pengajian-pengajian itu pengantar acaranya menyampaikan mau'idoh hasanah akan disampaikan oleh Ustadz Fulan. Mau'idoh. Ini terambil dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Di antara metode dakwah itu bil hikmati wal mau'idotil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada 3 metode dakwah. Boleh dengan hikmah, boleh dengan mau'idoh, boleh dengan wajadilhum. Berdebatlah dengan mereka. Bukan berdebat di antara kalian, ya. Bukan wajadilkum. Maka orang muslim itu sebenarnya tidak boleh berdebat. Jadi kalau ada yang ngajak Bapak Ibu, yuk debat kayak gitu ya. Dalam urusan al-Islam jangan berdebat. Diskusi boleh. Bedanya apa? Kalau berdebat itu cari menang Bapak Ibu ya. Yang menang biasanya siapa? Yang suaranya kenceng, ambekane dawa. Nah, debat menang. Tambah satu lagi, sudah kehilangan urat malu. Nah, yang kalau debat itu kan ngandelakan wani, jadi tanpa dalil pun ya bat. Berarti kan urat malunya sudah tidak ada. Yang diminta adalah untuk duduk, diskusi, nanti sama-sama nawaitunya apa? Sama-sama nawaitunya mencari kebenaran. Nanti akan ketemu. Tapi kalau berdebat, cari kemenangan, yang kalah ya penasaran, yang menang ya sombong. Itu wajadil Lah materi khutbahnya Rasulullah di antara isinya adalah faya'iduhum, memberikan pembelajaran kepada para sahabat. Kemudian materi yang kedua wayusihim, memberikan wasiat kepada mereka. Ini yang disampaikan oleh Abu Said. Yang ketiga wayamuruhum, memberikan perintah-perintah. Kemudian yang keempat, ini yang kadang-kadang kata Abu Said, apabila Rasul menginginkan untuk mengangkat utusan. Jadi para sahabat itu kan ahli tugas Rasulullah, diutus untuk misi dakwah, untuk menyampaikan surat-surat, itu juga disampaikan ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Jadi menunjuk salah seorang sahabat ditugasi. Ini yang dilakukan oleh Rasul. Peristiwa seperti ini, kata Abu Said Al-Khudri, terus berlangsung. Jadi ketika kekhalifahan Abu Bakar ya sama. Sholat, khutbah. Umar sama, ketika Idul Fitri, sholat, kemudian khutbah. Era Utsman, era Ali. Lah pada saat era Gubernur Marwan yang ditugasi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah ya. Dia diangkat dari gubernur di Madinah, kemudian dia meminta seseorang bernama Kasir bin As-Sulti untuk membangun mimbar dari batu bata. Jadi dibuat mimbar yang sifatnya permanen. Di tanah lapang yang biasa digunakan untuk sholat, di situ disiapkan mimbar. Kemudian saat pelaksanaan sholat Id, ini Abu Said menyampaikan Idnya Adha atau Fitri begitu ya. Begitu sampai, kemudian Marwan langsung mau naik mimbar, mau khutbah, padahal belum sholat. Akhirnya oleh Abu Said itu ditarik bajunya. Ini gubernur apa? Gubernur mau khutbah digeret dalam bidang. Nah, sahabat itu kan ya begitu ya. Maro'a minkum mungkarun falyughayyir biyadihi. Tarik. Ditarik, malah ditarik gendi ya. Ditarik gendi oleh Marwan. Fajabadani, dia menarikku.
Fajabattu bisabihi fajabadani, ditarik, narik genting. Hanya dilepaskan. Kemudian dia naik mimbar, setelah itu khutbah. Nah, setelah khutbah baru sholat. Ketika tanya oleh Abu Sa'id, apakah engkau akan mengubah aturan Allah, akan mengubah aturan Rasulnya, ghayyartum, apa engkau akan mengubah? Jawabannya apa? Kata Marwan itu, karena sekarang orang-orang kalau dikhutbahi, mereka pada pulang. Jadi kalau selesai sholat, jamaahnya bubar. Akhirnya diakali sebelum sholat, khutbah dulu. Ini yang terjadi pada kepemimpinan Marwan ketika dia menjadi gubernur Madinah, ya Marwan bin Hakam. Ya. Dia melakukan dua perubahan. Satu, menyiapkan mimbar. Jadi sebenarnya kalau sholat id di tanah lapang tidak ada mimbar juga tidak apa-apa. Karena Rasulullah SAW juga tidak disiapkan mimbar. Abu Bakar juga tidak, Umar juga tidak, Ali juga tidak. Kan khutbahnya hanya sekali sih. Berdiri menyampaikan khutbah, setelah selesai. Kalau khutbah Jumat kan dua kali. Nah, khutbah pertama, kemudian nanti duduk, kemudian khutbah yang kedua. Maka kalau salat Jumat kan disiapkan mimbar dan disiapkan kursi karena untuk duduk. Kalau salat Id tidak ada duduk, ya tidak usah disiapkan kursi. Habis ngimami yang berdiri aja. Tapi sekarang ya tetap aja disiapkan mimbar. Jadi seandainya tidak ada mimbar juga tidak menyalahi. Bagaimana kalau ada mimbar? Ya bisa untuk pegangan, cekelan. Kalau tidak ada mimbarnya berdiri agak lama itu ya kerasa Pak. Apalagi kalau khotibnya sudah berusia panjang ya. Jadi kalau ada mimbarnya kan lumayan kena cekelan. Itu bab yang ke-6, hadisnya 956. Kemudian tentang berangkat sholat id, itu boleh berjalan juga boleh berkendara. Babul masyi warrukubi ilal idi wassolati qoblal khutbati bi ghairi adzanin wala iqamatin. Imam Al-Bukhari memberi judul tentang bab berjalan ketika sholat id, itu boleh. Warrukubi, berkendara juga boleh. Bagi Bapak Ibu yang nanti Idul Adha mau sholat idnya agak jauh, ya silakan berkendara. Kalau dekat ya silakan jalan. Saya jauh mau jalan kaki ya silakan. Berarti berangkatnya lebih awal. Ya, jadi habis subuh langsung berangkat. Jangan sampai ke tempat kemudian sholat idnya sudah selesai karena jauh. Kemudian sholatnya dikerjakan sebelum khutbah. Sholatnya dikerjakan tanpa azan dan tanpa iqomah. Jadi sholat itu tidak ada komandonya. Tidak ada. Iqomah itu kan komando orang untuk baris. Karena sholat berjamaah akan dilaksanakan. Ini tidak ada azannya. Tidak ada iqomahnya. Karena pelaksanaannya di al-musolla, maka tidak ada tahiyatul musolla. Bapak Ibu ya. Ya, tidak ada. Kecuali yang datang ke tanah lapang kesiangan belum subuh ya berarti subuh dulu. Ya, jadi kawanan karena malamnya ngodok kupat apa ngodok lepet ya Pak. Lek-lekan akhirnya jam 3 baru ngeles, jam 5 baru bangun, waduh orang nyandak akhirnya langsung ke lapangan. Ya sholat subuh dulu berarti karena belum subuh ya. Hadisnya ada 5, 957, 958, 959, 960, 961. 957 hadisnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Umar. Beliau menyampaikan,
anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW karena adalah yusolli, beliau sholat fil adha wal fitri, idul adha dan idul fitri. Summa yahtubu ba'da sholati, kemudian beliau khutbah sesudah sholat. Tadi penjelasannya sudah ya. Yang berikutnya melalui sahabat Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sami'tuhu yaqulu. Jabir menyampaikan begini, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi SAW kharaja, keluar yaumal fitri, pada hari raya Idul Fitri. Fabada'a, kemudian mengawalinya, bisolati, dengan sholat. Qoblal khutbati, sebelum khutbah. 959. Ini yang bercerita adalah Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair ya. Itu putranya Zubair bin Awam dengan Asma. Asma adiknya Ibunda Aisyah. Asma ya. Fi awwali ma bu'i alahu, pada pertama kali dia dibaiat. Innahu, sesungguhnya, ini isi suratnya Abdullah bin Abbas kepada Ibnu Zubair. Lam yakun, tidak ada, yu'adzanu azan bis sholati yaumal fitri, untuk sholat pada hari raya Idul Fitri. Innama, sesungguhnya, al khutbatu ba'da sholati, khutbahnya sesudah sholat. Jadi Abdullah bin Abbas berkirim surat kepada Abdullah bin Zubair yang saat itu dibaiat untuk menjadi pemimpin Makkah dan wilayah sekitarnya, ya Hijaz. Yang kemudian menjadi sebab peperangan, perang saudara antara orang-orang muslim. Karena kemudian Khalifah Yazid bin Muawiyah memerintahkan gubernurnya Al-Hajjaj Yusuf, Al-Hajjaj bin Yusuf, ini untuk menyerbu Hijaz. Maka terjadi peperangan sampai kemudian Abdullah bin Zubair itu meninggal dunia. Bapak Ibu tidak boleh berkomentar ya tentang para sahabat. Itu urusannya Allah SWT. 960. Wa akhbarani Ata'un an Ibni Abbasin wa an Jabir ibni Abdillahi qala lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha. Tidak ada azan pada hari raya Idul Fitri dan tidak ada azan pada hari raya Idul Adha. Lalu nyuruh orang untuk berdiri bagaimana? Ya, tidak usah disuruh, tidak apa-apa. Imamnya berdiri, otomatis makmumnya berdiri. Imamnya berdiri. Begitu imamnya berdiri, kalau makmumnya masih duduk, ya diingat. Yuk Bapak Ibu, mulai. Nanti diatur soft-softnya. Karena tidak ada contoh aba-abanya sih. Kalau as-sholatul jami'ah itu kan aba-aba untuk sholat dua gerhana. As-sholatul jami'ah itu aba-aba untuk sholat gerhana. Tapi untuk sholat dua hari raya tidak ada contoh aba-abanya. Kalau sholat wajib jelas iqomah. Kalau tidak ada ya berarti jangan mengada-ada. Nanti jadinya mengada-ada. Dicontohnya aja, imamnya berdiri. Atau biasanya kalau ada pengumuman malahan. Jadi di kampung itu kalau mau sholat id, biasanya malah digunakan mumpung orang kumpul, itu laporan. Laporan apa? Kalau Idul Fitri, laporan zakat yang terkumpul. Kan dikumpulkan, laporannya jadi satu. Sekampung itu. Ngumpulkannya di musola-musola, tapi nanti laporannya jadi satu. Disampaikan. Musola ini sekian, musola ini sekian, musola ini sekian, total sekian, mustahiknya sekian. Nanti akan disubsidi silang. Jadi musola yang dapatnya sedikit, nanti akan dikirimi dari musola yang dapatnya
banyak. Sehingga satu kampung itu mustahiknya itu mendapat bagian yang sama. Biasanya habis isya itu kumpul pada menyetorkan nanti sekitar jam 9 kumpul di masjid, kemudian laporan, nah nanti akan diambilkan dari tempat-tempat yang zakatnya banyak, mustahiknya sedikit, diantar ke sana. Itu di kampung begitu. Jadi sudah ada koordinasi, tidak kemudian yang banyak-banyak, yang sedikit-sedikit, sing kapiran-kapiran. Orang kebagian ya, itu kalau Idul Fitri. Nah kalau itulah dia biasanya sebelum sholat id laporan tentang kurban. Gitu. Nah nanti selesai laporan baru ngomong, monggo Bapak Ibu berdiri sholat mau dimulai pada waktu. Mike nek kena imam, imamnya sing ngatur so. Gitu. Jadi tidak ada komando khusus yang diteladankan oleh Rasul. 961. Ini yang bercerita adalah Jabir bin Abdullah tadi. Setelah Nabi SAW sholat, beliau turun. Falamma farugo Nabiyullahi SAW nazala. Ya, beliau turun. Fa'atan nisa'a, kemudian beliau mendatangi kaum wanita yang berada di sop-sop belakang. Untuk sholat id, ibu-ibu, Rasulullah SAW itu memberikan perintah agar wanita-wanita yang sedang haid itu juga diajak. Gadis-gadis yang sedang dipingit juga diajak. Untuk apa? Untuk menyaksikan dakwah al-Islam, untuk mendapatkan keberkahan. Apa keberkahannya? Ada nilai silaturahim. Ya, karena ketemu banyak orang kan gitu ya. Langkah-langkah kakinya di jalan Allah itu kebaikan. Dalam Kitabul Jum'ah sudah kita kaji, kaki-kaki yang berdebu di jalan Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Hanya kaum wanita yang sedang khuyadu, yang sedang haid itu, ketika mereka hadir di tanah lapang untuk sholat id, mereka memisahkan diri. Tidak ikut sholat ya, karena sedang haid. Tapi nanti mereka tetap mendengarkan khutbah. Ini juga kebaikan, mendapatkan ilmu dari Rasul. Kalau sekarang ya dari para da'i, para khotib yang menyampaikan nasihat-nasihatnya. Kemudian Jabir bin Abdullah bercerita ketika Rasulullah datang untuk memberikan pembelajaran kepada kaum wanita, huwa dan Rasulullah yatawakka'u ala yadi Bilalin. Yatawakka'u berpegangan kepada tangannya Bilal. Wa Bilalun dan Bilal basitun. Basitun itu membuka. Saubahu bajunya. Ya, jadi bajunya dibeginikan, dibuka. Yulki melemparkan bihi pada bajunya Bilal an-nisa'u para wanita sodakotan. Sodako. Jadi Rasulullah datang khusus menasihati kaum wanita, kemudian memberikan perintah kepada mereka untuk bersodako. Dan mereka tidak nunggu pulang, tidak datang pulang ngambil duit, tidak. Mereka menyedekahkan harta yang mereka bawa. Apa? Cincin, anting, kalung ya dilepas, kemudian dilemparkan ke kain yang dihamparkan oleh Bilal. Oleh Bilal dibawa, diserahkan Rasul dimasukkan ke Baitul Mal. Tidak dibawa pulang ya, tapi diserahkan ke Baitul Mal. Digunakan untuk apa? Untuk kepentingan al-Islam. Kemudian aku berkata kepada Ato, siapa aku di sini ya? Yang berkata kepada Ato adalah Ibnu Juraij. Ibnu Juraij berkata kepada Ato,
ataro haqqon alal imamil ana ayatiyan nisa. Apakah engkau berpendapat kewajiban imam masih berlaku sampai sekarang untuk khusus mendatangi kaum wanita? Fayudzakirohunna, kemudian mengingatkan mereka. Hina, ketika yafrugu. Jadi kata Ibnu Jurayj kepada atau ini muridnya Abdullah bin Abbas. Kalau sekarang setelah selesai khutbah, apakah imam wajib untuk turun memberikan nasihat khusus kepada kaum wanita? Kemudian dijawab oleh inna dzalika lahaqqun alaihim. Yang demikian adalah haknya para imam. Jadi imam setelah selesai khutbah yang sifatnya umum boleh turun untuk ngandani khusus kaum wanita. Ini kalau mau seperti ini ya kaum wanita sholat id diberitahu dulu. Ibu-ibu nanti jangan pulang ya. Ada materi khutbah khusus untuk panjenengan. Diingatkan kalau mau seperti itu. Karena biasanya kalau tidak diingatkan ya begitu. Selesai khutbah ya pada berdiri bubar. Kadang-kadang belum selesai saja sudah ingkes-ingkes ya Pak. Sudah mulai gulung-gulung tikar, gulung sajadah, gulung-gulung mukena gitu ya. Jadi diberitahu dulu, ini nanti ada materi khusus ya. Wa ma lahum alla yaf'alu. Kenapa mereka tidak mengerjakan? Itu bab 7, ada 5 hadis. Kemudian di bab 8, babul khutbati ba'dal id. Bab khutbah setelah selesai sholat id. Ini hadisnya 962, 963, 964, 965. Itu berisi hadis-hadis yang tadi sudah kita kaji. Jadi kita lewati. Sekarang kita ke bab 9. Babu ma yukrohu man hamlis silahi fil idi wal harami. Bab apa yang dimakruhkan terhadap orang yang membawa senjata tajam untuk sholat id dan masuk ke tanah haram. Jadi ketika berangkat sholat id itu dilarang membawa senjata tajam. Kemudian Imam Al-Bukhari mengawali dengan mengutip pernyataannya Al-Hasan Al-Basri. Ini salah seorang tabi'in. Apa pesannya? Nuhu, kami dilarang ayah milus silaha, membawa senjata tajam yauma idin, pada hari raya, illa, kecuali ayyahofu aduwan, kecuali mereka takut serangan musuh. Jadi kalau pas sholat id dalam keadaan perang ya wajib membawa senjata. Tapi kalau dalam keadaan damai seperti tempat kita, ya tidak usah pada bawa senjata. Tidak usah bawa gobang. Panjang beli kambing sih Pak, ya nanti simpan pulang dulu. Orang sisan, orang sebalik maning. Nah, ini dilarang ya, sesuatu yang dimakruhkan. Ini yang bercerita adalah Sa'id bin Jubair. Dia berkata, Kuntu adalah aku ma'abni Umaro, aku bersama Abdullah bin Umar. Hina, ketika asobahu, mengenainya, sinanur rumhi, ujung tombak. Ujung tombak itu yang dari besi, bukan ujung tombak orang yang di depan gitu ya. Aku dari ujung tombak ya, bukan begitu. Tapi ujung tombak dalam makna yang sebenarnya. Mata tombak. Ya, sinanur rumhi itu mata tombak, mata lembing. Ya, kalau lembing itu kan ada yang dari besi, lancip itu, dan namanya sinanur rumhi. Abdullah bin Umar itu naik kendaraan, kemudian Ahmas itu telapak.
akhmasi qadamihi, telapak kakinya itu kena ujung tombak yang runcing. Jadi ada orang yang sholat id membawa tombak, Abdullah bin Umar naik onta, kemudian kakinya nyaruk tombak. Nancap di situ. Kemudian muridnya Sa'id bin Jubair itu turun. Falazikot qadamuhu birrikabi. Nah, karena kena ujung tombak, maka kakinya ditempelkan di ontanya gitu ya. Kemudian dilihat oleh muridnya Sa'id bin Jubair, fanazaltu, kemudian aku turun. Fanazatuha, kemudian aku melepaskannya, dicabut. Wong telapakan ketusuk yang berarti kan luka berdarah. Peristiwanya terjadi di mana? Wazalika bimina, terjadi di Mina. Berarti pada hari-hari nahar ya, 10, 11, 12, 13. Ya, hari nahar. Hari nahar itu ya mulai Idul Adha ditambah dengan hari tasyrik. Hari nahar itu hari-hari untuk berkorban. Fasholli lirabbika wanhar. Makanya kalau mau menyembelih hewan korban misalnya tanggal 10 kayak orang kesaid. Ya, karena yang korban nitip korban banyak misalnya. Tenaganya kurang banyak ya bisa sisanya besoknya. Jangan dipaksa. Enggak, selesaikan sehari sampai malam. Malah mopo kabeh, Pak. Jadi diukur kemampuannya. Karena boleh sampai dengan tanggal 13. 13-nya berakhir sebelum masuk maghrib. Kalau sudah masuk maghrib berarti sudah tanggal 14, ya, sudah lewat. Dan di hadis yang sudah lalu sudah kita kaji, korban sah ketika disembelih setelah selesai sholat id. Kalau belum, kemarin apa kata Rasul? Damu lahmin, ya, daging biasa. Itu daging biasa ya. Iya, makanya loro nyembelih. Abu Burdah bin Niyar. Boleh kan, udah 11 itu sudah longgar. Mau habis subuh boleh, pagi boleh, iya bebas. Makanya kami pesankan di pekan yang lalu ya, kalau ada yang nitip korban, misalnya suatu ketika kok idnya tidak sama, ya ditanyai, yang mau nitip korban itu idnya kapan? Jangan sampai yang korban belum sholat id, hewan korbannya sudah dipotong. Kongon lironi, mangkaning sapi siji, kan ya berat. Kambing satu aja berat ya. Fabalago al-Hajjaja. Kemudian berita Abdullah bin Umar itu ketusuk tombak sampai kepada al-Hajjaj. Faja'ala ya'uduhu. Kemudian dia menjenguknya. Ya'uduhu. Ditengok. Karena mendengar ada sahabat Rasul yang kakinya kena tombak, akhirnya ditengok. Dikunjungi begitu ya. Kemudian al-Hajjaj bilang begini. Lau na'lamu man asobaka, seandainya kami tahu orang yang mengenaimu, mau diapa? Ya mau dihukum. Wani-wani ini nggak tombak. Abdullah bin Umar jawabannya begini. Kan lau na'lamu man asobaka. Kata Abdullah bin Umar, anta asobat nih. Kenapa? Siapa yang membuatmu tertusuk tombak? Jawabannya kamu. Al-Hajjaj kaget lah. Aku orang nggak tombak bisa nih dituduh kan gitu kan. Makanya dia bilang begini, wa kaifa? Nah, bagaimana mungkin wong ndak bawa tombak kok disangka sebagai orang yang menyebabkan sambarannya Abdullah bin Umar itu kena tombak. Abdullah jawab, hamal tasilaha fi yaumin lam yakun yuhmalu fihi. Karena engkaulah orang yang mengizinkan orang membawa senjata pada hari orang tidak boleh membawa senjata. Kan kau gubernur.
Ada orang bawa senjata kok tidak dilarang. Nah, maka begitu ada orang yang kena, ya kamu tanggung jawab. Ini Bapak Ibu, yang sudah kita kaji di Kitabul Jum'ah, khutbahnya Rasulullah ketika mengingatkan para sahabatnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Abdullah bin Umar tertusuk tombak, yang membawa tombak orang lain, tapi yang dianggap adalah Al-Hajjaj, karena Al-Hajjaj adalah gubernur Hijaz, dan dia tidak melarang orang yang membawa senjata tajam. Oke, orang larang pelanggaran BIT dimintai tanggung jawab. Apalagi sampai ngongkon begitu. Makanya kalau tahu beratnya amanah kepemimpinan, orang mukmin itu tidak mau. Tidak mau. Tapi karena tidak memahami, ya sekarang malah berebut. Wa adkhalta silahal harama, dan engkau juga membawa senjata tajam ketika engkau masuk Mekah. Padahal Rasul sudah pernah bilang, ketika Futuh Mekah itu diharamkan dulu, sekarang, dan yang akan datang sampai hari kiamat. Nah ini malah menyerbu Mekah. Makanya begitu nengok malah diomongi di Abdullah bin Umar. Sing mari gara-gara siapa? Anta. Bahasa Tegale ente gitu ya. Bahasa Arab anta. Nah apa? Ya gara-gara ente. Okay. Walam yakun silahu yudkhalul harama. Harusnya tidak ada senjata ketika masuk tanah haram. Itu 966, 967 juga sama ya. Dahola al-hajjaju ala ibni Umaro wa ana indahu faqala kaifa huwa? Faqala sholihun faqala man asobaka qala asobani man amaro bihamli silahi. Mengenaiku orang yang mendapat perintah membawa senjata tajam. Fi yaumin la yahillu fi hamluhu, yakni Al-Hajjaj. Nanti Bapak Ibu bisa baca tentang biografinya beliau. Baik beliaunya Abdullah bin Umar maupun beliaunya Al-Hajjaj ya, supaya mendapatkan informasi dan bisa merasakan sennya, rasanya gitu ya Pak. Di Paito itu bagaimana rasanya? Kurang berapa menit? Hah? 1 menit. Orang bisa diperpanjang, Pak. Pan si Cimani ya. Ya ini mau dibahas. 1 menit orang situ. Iya, to be continued. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.